Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini untuk memulai karya pengabdian kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. But I am afraid that just as the serpent deceived Eve by his treachery, your mind may be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan hari ini disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Nah, hari ini mengungkapkan rasa khawatir Paulus terhadap jemaat Korintus, bahwa mereka bisa disesatkan dari kesetiaan mereka dari Kristus kepada yang lain, atau dari kesetiaan mereka terhadap firman Tuhan kepada yang lain. Nah, Paulus mengingatkan mereka bahwa dengan menggunakan contoh Hawa yang diperdaya oleh ular di Taman Eden. Ketika itu Hawa disesatkan oleh ular dan diperdaya oleh kata-kata, narasi-narasi oleh ular, sehingga Hawa mengabaikan perintah Tuhan kepadanya. Dalam renungan ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita bisa tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada Kristus, dan tidak mendengar bisikan ular atau iblis. Kita harus kuat dalam iman kesetiaan kita, agar kita tidak terjerumus kepada kelicikan musuh kita, iblis. Paulus mengingatkan kita bahwa pikiran kita bisa disesatkan. Jadi penggoda itu, iblis itu, ular itu memulai godaan itu dari pikiran. Karena pikiranlah menjadi pusat perhatian atau yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Kristus kepada yang lain. Dia menipu kita dari pikiran kita. Sama seperti Hawa tertipu oleh ular dengan bisikan, dengan godaan, dengan narasi-narasi yang enak kedengaran. Sehingga pikiran Hawa disesatkan, diarahkan untuk tidak mendengar perintah Tuhan dan mendengar perintah iblis. Kesetiaan kepada Kristus adalah hal yang sangat penting bagi kita, setiap orang yang percaya. Jangan dengar bisikan, tawaran, narasi dunia ini, narasi iblis. Ketika kita membuka diskusi dialog kepada sang iblis, maka dia akan mampu menyesatkan pikiranmu, pikiran kita. Maka hati-hatilah dengan pikiran, karena dari pikiranlah sang iblis mulai menyesatkan kita. Paulus khawatir jemaat Korintus bisa kehilangan kesetiaan mereka karena iblis telah mencoba memperdaya Hawa. Jadi kesetiaan kepada Kristus tidak berarti membiarkan apapun perhatian kita dialihkan, tidak. Tetapi pikiran kita yang fokus kepada Kristus itu jangan ikut teralihkan. Kalau pikiran-pikiran lain bisa saja teralihkan, tapi kesetiaan kita kepada Kristus jangan coba-coba dialihkan oleh iblis. Paulus menggunakan Hawa karena memang Hawa bisa diperdaya oleh kelicikan ular. Dan bagaimana ular memberi tawaran-tawaran
agar Hawa tergoda dan masuk pada cengkramannya. Ini yang makanya Paulus menggunakan contoh Hawa dalam teks hari ini. Untuk menghindari penyesatan itu, kita harus menguatkan diri dalam kesetiaan kepada Kristus dan berpegang pada firman, perintah, dan ketetapan Tuhan. Ketika kita melihat contoh Hawa tadi, maka kita harus belajar bahwa kejatuhan itu bermula dari ketidakhati-hatian. Bermula dari ketidakhati-hatian Hawa dan keraguannya terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan itu. Kata Tuhan, jika engkau memakan buah pohon di tengah taman ini, maka engkau mati. Dan ular berkata, tidak benar engkau mati. Jika engkau memakan buah pohon itu, maka engkau akan tahu yang baik dan benar. Seolah-olah memang indah kedengaran. Lalu Hawa tertipu daya. Akhirnya dia mengalihkan pikirannya dari Tuhan kepada iblis. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Hati-hati, jangan biarkan dirimu ditipu daya oleh iblis. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, pikiran kita bisa disesatkan oleh iblis. Hati-hati, pikiran kita boleh disesatkan oleh iblis dan berpotensi disesatkan oleh iblis. Paulus menyatakan kekhawatiran itu, bahwa pikiran kita bisa disesatkan. Pikiran adalah wilayah yang pertama diserang musuh. Pikiran adalah wilayah yang pertama diserang musuh. Karena dari pikiranlah lahir keputusan dan tindakan. Dari pikiranlah lahir keputusan dan tindakan. Yang kedua, kita harus tetap setia kepada Kristus. Jadi kalau kita tahu bahwa iblis itu pandai menyerang pikiran kita, mengalihkan pikiran kita, maka setialah kepada Kristus. Kalau kita setia kepada Kristus, maka Kristus akan menolong kita melawan iblis. Kristus akan menolong kita menghentikan siasat iblis. Kesetiaan kepada Kristus adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang beriman, kehidupan kita. Paulus mengingatkan kita untuk menjaga kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus. Berarti kita harus setia mendengar firman, membaca firman, berdoa, beribadah, bersekutu dengan orang percaya, supaya apa? Iman kita kuat, tidak bisa diganggu, digoyahkan oleh iblis. Yang ketiga yang perlu kita renungkan dalam hari ini, hati-hati dengan kelicikan musuh. Hati-hati dengan kelicikan musuh. Ular itu sangat licik, cerdik. Paulus menyebutkan bahwa Hawa itu diperdaya oleh ular dengan segala kelicikannya. Ini menunjukkan bahwa musuh kita tidak bekerja dengan cara terang-terangan, tetapi mereka sering menggunakan kelicikan, tipu daya, yang membuat kita lengah, lalu jatuh terperdaya, dan kita terperangkap, tergoda untuk melakukan kehendaknya. Sehingga hati-hatilah bahwa ular itu, iblis itu punya kelicikan, kecerdikan untuk menjatuhkan kita, menyesatkan kita. Penyesatan sering dimulai dengan hal-hal kecil yang tampaknya tidak berdaya, tapi lama kelamaan mengarah kepada ketidaksetiaan kita terhadap kebenaran Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari berpegang pada firman Tuhan. Mari berpegang pada firman Tuhan. Agar kita tidak disesatkan, kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yesus sering berkata melawan iblis sebab ada tertulis. Itu artinya Yesus berpegang pada apa yang tertulis, apa yang difirmankan Tuhan. Maka ketika kita mau ditawar, digoda oleh iblis, katakan sebab ada tertulis. Nah, itu berarti kita punya modal bahwa kita dibekali dengan firman Tuhan. Yang terakhir, kita kelima, mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Jadi setiap kita mengambil keputusan, andalkanlah Tuhan. Jangan andalkan dirimu, nanti kau tertipu oleh kelicikan iblis. Maka setiap kita mengambil keputusan, andalkan Tuhan. Dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan buat kita atau buat kelompok, buat keluarga dan sebagainya. Setiap pilihan kita yang kita ambil akan berdampak bagi kita. Karenanya jangan tertipu oleh iblis saat kita mengambil keputusan. Apa yang kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, pikiran kita bisa disesatkan oleh iblis. Yang kedua, kita harus tetap setia kepada Kristus. Yang ketiga, kita hati-hati dengan kelicikan iblis. Dan yang keempat, mari berpegang dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir, mari
kita mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Karena itu, marilah kita menjaga pikiran kita, memperdalam pengertian kita terhadap firman Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan terhindar dari kesesatan tipu daya iblis. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk hati-hati atas kelicikan, tipu daya, kecerdikan ular iblis yang mencoba mengganggu kami, menggeser kesetiaan kami dari Kristus kepadanya. Beri kami kemampuan untuk menjaganya melalui kesetiaan kepada firman-Mu, kesetiaan kepada Kristus, dengan terus kami membaca, merenungkan, menggumuli firman Tuhan. Mari kami berpegang kepada Tuhan dan setiap mengambil keputusan kami dapat mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.